nyatain orang tua bukan orang sembarangan. Dulunya dia adalah mantan pengusaha besar. Anaknya 5 dan anak juga pengusaha. Loh, kenapa kok sampai seperti itu? Dia mati sendirian, tidak ada yang ngerawat, sampai meninggalnya saja tidak ada satupun anaknya yang tahu. Setelah usut-usut ternyata dia seorang pengusaha. Kenapa kok bisa seperti ini? Salah seorang kerabatnya cerita, ayah ini mendidik anak-anaknya dengan satu didikan yang sampai mendarah daging. Apa didikannya? Nah, kalau kamu berteman, kalau kamu berkawan, berhubung dengan orang, cari yang bisa mendatangkan uang. Kalau tidak mendatangkan uang, jangan. Karena uang itu penting. Wah, ini dididik anaknya seperti itu. Lek kancanan, kalau pergi kemana urusannya harus duit. Kalau tidak mendatangkan duit, ya jangan. Akhirnya apa? Terpatrilah dalam pikiran jiwa anak, urip sing penting golek duit. Ya karena orang tuanya sudah menanamkan nasihat yang berbahaya itu, akhirnya orang tuanya pun disepelekan. Karena ini ada 5 anaknya nggak mau ditempati, ya. Istrinya sudah meninggal, diberikan satu kos-kosan yang sederhana dan setiap pekan membantu asisten dari anak-anaknya, bukan anak yang menjenguk, sekali giliran untuk menjenguk ayahnya, bukan anaknya tapi asisten rumah tangganya, pembantunya. Masya Allah. Ya. Saya kemudian terpikir, ya Allah, jangan sampai anak-anak saya santri asifah menjadi anak-anak yang menterlantarkan ayah ibunya ketika ayah ibunya sudah renta, sudah lansia. Baru saja kita dengar kabar, informasi yang sangat menggemaskan, bikin kita marah, tapi menyayat hati. Di Jawa Barat ada seorang anak dan menantu menggugat ibu kandungnya. Pernah dengar cerita ini? Masya Allah. Gara-gara hutang 20 juta membengkak menjadi 1,8 M. Rumah satu-satunya ketinggalan. Coba. Ya, seperti ini. Dan banyak sekali kejadian-kejadian. Bagaimana anak durhaka kepada hal-hal yang di masyarakat kita pun nggak usah orang Cina, orang Tionghoa yang non-Muslim. Kita, masyarakat Muslim saja, itu banyak kepada orang tuanya, ya, membangkang, menyakitkan, bahkan itu pas aktivis, Masya Allah. Ini terjadi. Kembalikan dari kisah ini, ada sebuah kisah yang sangat baik, bikin kita haru. Ini kisah ini populer. Ya, di Timur Tengah ada 2 orang kakak beradik. Nah, ini ke pengadilan, bukan urusan rebutan warisan, tapi rebutan ingin merawat ibu kandungnya yang sudah renta. Masya Allah. Ada juga yang begini. Kakaknya ini dia telah mengurusi ibunya dari setelah ayahnya meninggal. Ya, ketika kalau mau umroh, popong sama anaknya, usungnya semua dipenuhi oleh anaknya. Sementara anak adiknya atau anak yang kedua ada di kota lain, kemudian dia lebih berhasil secara ekonomi, mungkin dia juga ingin, kok ya aku ya kebagian ngerawat ibuku itu. Dia ingin keberkahannya. Kakaknya nggak mau, baru aku aja. Akhirnya apa? Keduanya itu ke pengadilan. Ke pengadilan. Kalau di kita ke rebutan warisan, ini enggak pengadilan untuk minta hak asuh ibu itu kepada anak. Tapi akhirnya ke pengadilan memutuskan untuk kepengasuhan diserahkan kepada adiknya, karena selama ini kakaknya sudah banyak musuh. Kita juga ingin yang seperti ini, ngandai anak saya itu mungkin anak yang panjenengan rebutan ngasuh merawat ibu
dan ayahnya. Namun kadang-kadang yang jadi masalah, anak laki-lakinya ingin merawat ibunya atau bapaknya, istrinya ya enggak berkenan. Itu sering terjadi. Atau ada ibunya, ya, seorang istri ingin merawat, ya, ibunya atau ayahnya, tapi suaminya yang tidak berkenan. Tahu gitu ya. Nah, karena itu kita penting. Nah, disinilah kita menetapkan bahwa keberhasilan lembaga pendidikan, keberhasilan secara khusus pesantren mendidik putra-putrinya bukan sekedar piala-piala yang berjejer di depan rumahnya, bukan sekedar nilai rapot ranking di ijazah, bukan, tetapi keberhasilan dalam pendidikan anak adalah apakah anak ini bisa birrul walidain kepada orang tuanya ataukah malah sebaliknya. Ya. Nah, ini kita ingin seperti ini. Nah, ini kita sudah siapkan ya, untuk saya sendiri yang mengajarkan, memberikan arahan kepada para santri sepekan sekali. Malam Rabu untuk putra, malam Kamis untuk putri, untuk kajian tentang akhlak ini, tentang adab ini, al-adab qoblal apa? Adab lebih didahulukan ya, sebelum itu. Ya. Tadi saya tunjukkan bahwa keseriusan kita dalam mendidik anak-anak ini, alhamdulillah ya, saya selalu mengembalikan dalam mendidik anak ke konsep Al-Quran dan Sunnah dan para ulama. Ternyata para ulama ini sudah kaya akan referensi tentang bagaimana pendidikan. Ya. Jadi ada kitab Syekh Muhammad Syakir Awasoyal Aba bil Abna. Bagaimana nasihat-nasihat ayah atau orang tua kepada anak. Kemudian ini kitab yang populer juga, Tazkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Ya, nasihat untuk di dalam bagaimana adab-adab alim ustadznya wal muta'allim dan adab santrinya. Kemudian ini kitab yang sangat populer juga, namanya kitab Ta'limul Muta'allim Thariqut Ta'allum, ya, Syekh Al-Jarnuji, terkenal sekali. Ya. Jadi bagaimana menyiapkan santri dengan tentang masalah adat-adat. Ya. Kemudian di sini juga kita belajar tentang dari Imam Ghazali. Ada satu kitab kecil nama Ayyuhal Walad, nasihat-nasihat beliau kepada anak-anaknya. Masya Allah, luar biasa ini. Ya. Kemudian ini juga ada kitab yang bagus juga, Hilyatul Thalibil Ilmi, hiasan untuk pencari ilmu. Jadi seorang pencari ilmu, seorang santri bukan hanya memenuhi ilmu-ilmu saja, tapi dia harus dihiasi dengan akhlak. Ada lagi nih, ya, panduannya dari Rasulullah, ya, bahwa dia dalam mendidik itu Rasulullah sudah memberikan panduannya. Kata Nabi, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik dalam mengurus keluarganya. Kalau dia berhasil mengurus keluarganya, dia bisa menjadi pemimpin. Karena itu kalau cari pemimpin, pilih pemimpin yang bisa mengatur keluarga. Karena kata Nabi, khairukum li ahli. Sebaik-baik adalah orang yang bisa mengatur. Wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, aku orang yang terbaik di dalam mendidik anak, keluarga. Nah, karena itu ada kitab bagus sekali, Ar-Rasulu Al-Muallim. Rasul sebagai guru Al-Muallim. Wa asalibu fit ta'lim, bagaimana metode-metode di dalam mengajar. Kemudian ini juga ada kitab yang bagus sekali yang disusun oleh Ibnu Qayyim. Dalam kajian paradigm saya banyak mengambil kitab ini, namanya Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maudud. Tuhfah itu hadiah bagi buah hati bi Ahkamil Maulud, dengan memperhatikan hukum-hukum bagaimana mendidik anak.
Insya Allah. Ya. Dan ternyata kita punya dalam ajaran Islam punya referensi yang bagus sekali di dalam masalah mendidik anak. Ya, dan inilah bagi saya kitab yang terbaik dan tua, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Imam Bukhari. Ya, adab mufrad, adab-adab. Nah, ini luar biasa. Ya, Adabul Mufrad. Nah, akhirnya saya pilih ini kitab ini. Saya tentang hadis-hadis Nabi dan beberapa asal tentang bagaimana menerapkan adab, mendidik adab kepada anak-anak itu. Ya. Jadi kita nggak butuh itu. Dulu saya belajar parenting tentang barat, tentang positif parenting, ya, dan lain sebagainya. Ternyata Islam itu sudah lebih kaya, ya, dalam masalah pendidikan. Nah, ada yang menarik di dalam kitab Adabul Mufrad ini. Jadi Adabul Mufrad yang disusun oleh Imam Bukhari. Ya. Ini beda dengan bab Sahih Bukhari ada tentang adab. Ini berbeda. Khusus ada 1332 hadis Nabi, ya, yang berbicara tentang masalah adab, bagaimana adab-adab seorang muslim. Ya. Ya, beliau sudah susun kurikulumnya. Mana yang paling utama yang perlu diajarkan kepada anak. Babnya ternyata bab pertama adalah tentang apa? Tentang birrul walidain. Ya. Bab pertama di dalam kitab ini adalah tentang birrul walidain, tentang bagaimana anak itu mau birrul walidain, berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Inilah akhlak yang harus disampaikan yang pertama kali kepada anak-anak kita, sehingga sesudah besar menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Kata Sayyidina Ali, orang tua yang berhasil mendidik anak itu, cirinya itu tadi. Apakah dia nanti birrul walidain atau tidak? Ini masalah yang banyak terjadi, Bapak Ibu. Masalah yang memusingkan orang tua. Ada bos PO Bus Kudus yang terkenal apa? Haryanto, ya. Oh, sugihera mekakat itu ya. Bu, ada berapa bisa itu? Wah, dia susah. Padahal dia sudah orang baik loh. Saya salut dengan Pak Haji Haryanto ini. Anak buahnya diumrohkan. Syaratnya anak buahnya apa? Sopir-sopir kondektur itu harus sholat 5 waktu. Orangnya sedang ngaji. Anaknya ini jadi direktur, malah ya seperti itu. Sampai ini luar biasa Haryanto ini. Bukan demi semata-mata dia menutup dunia. Dipecat itu namanya anak. Ya. Itu Pak Haryanto menangis hatinya loh. Wah, harta yang sebegitu banyaknya ternyata tidak membawa kebahagiaan. Dia lagi susah itu. Sedih melihat anaknya yang konon katanya main judi atau apalah, saya nggak paham ya. Coba. Bukan karena dia benci, kemudian dia seperti karena ingin mendidik. Tetap dia memberi nasihat, hidup itu buat apa? Yang dikhawatirkan oleh Pak Haji Haryanto, anak yang seperti bagaimana? Betapa ini masalah birrul walidain ini adalah hal yang mendesak kita. Jadi orang akhlak yang utama itu sebelum baik kepada yang lain adalah ke ayah ibu bapak dulu. Karena ada orang kalau sama temannya solider, loyal, mau saling bantu membantu, gitu.
Tapi sama orang tuanya, ada anak kalau diparani sama temennya, langsung oke. Tapi nih disuruh sama bapaknya, ibunya, mohkan ngono itu. Ada nggak begitu nggak? Ada nggak Pak? Banyak malah ya. Atau ada anak orang yang kalau sama gurunya, sama kiainya lo, sami nawakona, hormat banget, kalau dicium bola balik. Tangannya begitu patuhnya kepada gurunya, bagus. Sama orang tuanya malah membangkang. Nah, karena itu saya sampaikan kepada anak-anak panci dengan putra putri. Sebagus apapun akhlak kalian itu kepada teman, kepada guru, kepada kiai, nggak ada apa-apanya. Tidak ada artinya kalau antum durhaka sama orang tua. Ya. Ini penting. Saya beri contoh. Saya sampaikan kebaikan saya, bukan untuk bangga, sombong, sebagai contoh. Saya sampaikan kepada anak-anak panjangan ketika saya gitu, tentang dulu. Saya juga pernah nyati seperti antum semua. Saya cerita. Saya nyatinya di Solo. Ibu saya di Tangerang. Mohon maaf, ini ibu saya bukan ibu kandung, ibu sambung. Karena bapak ibu saya sudah pisah, ibu saya asli di Bandung. Saya bilang, saya itu kalau pas pulang, baik ketika mondok ataupun ketika kuliah, pulang ke Tangerang, ke rumah itu. Kan kalau sampai rumah jam 8 atau jam 9 pagi. Ibu sudah kerja. Kebetulan ibu guru ya. Bapak juga kerja. Saya bilang, saya itu tidak keluar rumah sampai ketemu ibu saya. Meskipun ada teman saudara datang ke rumah untuk ngajak pergi kemana, enggak, saya tidak akan pergi dari rumah sebelum ketemu ibu saya. Dan itu saya ingin memberikan contoh ya kepada putra putri panjenengan untuk hormat, patuh kepada orang tua. Tidak ada orang yang harus kita lebih utamakan selain daripada di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayatnya berkenaan tentang perintah untuk birrul walidain. Ya. Dalam surah An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadalah kalian kepada Allah dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan satu apapun. Wabil walidaini ihsana. Setelah perintah bertauhid kepada Allah, perintah yang kedua apa? Dan berbuatlah sebaik-baiknya kepada kedua orang. Dalam surat Al-Ankabut ayat 8 Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Ini perintah birrul walidain. Ini bukan aturan pondok, saya bilang. Ini bukan perintah dari kiai, bukan dari perintah ustaz. Dari siapa? Allah. Wa wassaynal insana. Kami Allah telah memerintahkan kepada manusia biwalidayhi husna, agar berbuat baik kepada kedua orang. Ya. Sampaikan ini Allah yang menciptakan antum, memberi rezeki, memerintahkan supaya kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Nah ini penting. Jadi kalau bicara dalil banyak sekali ini tentang bagaimana perintah Allah ya, agar kita berbakti kepada orang tua yang secara detail disampaikan dalam kitab Adabul Mufrad. Insyaallah ini ya. Misalnya begini nih, langsung saja daftar isinya ya, di sini. Babnya yang pertama tentang birrul walidain. Bagaimana berbakti kepada kedua orang tua.
Setelah itu yang kedua apa? Birrul ummi. Berbakti kepada ibu. Jangan kepada bapak dulu ini. Bapak jangan carry. Aku kok malah carry. Ya jangan naik. Ketika ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang harus aku lebih? Aku baikin. Berbuat baik. Kata Nabi, oh bukan. Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. 3 itu ibu. Kemudian siapa lagi? Summa abu. Yang keempat adalah bapakmu. Fal akrab. Kemudian Masya Allah. Setelah itu bapak. Sudah secara urut ini. Makanya kan ada lagu qasidahan tahun 80-an sampai sekarang saya itu masih terngiang-ngiang gitu. Lagu tentang ibu kan. Ibu, kaulah wanita yang mulia. Derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Coba 3 tingkat dibanding ayah. Pengarang lagu ini kan mengambil dari hadis ini kan. Ibu itu 3 tingkat dibanding ayah. Kenapa? Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Mana? Enggak, bukan begitu ya. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, dan merawat, lalu membesarkan putra putrimu ibu. Bayangkan. Ya, mengandung, melahirkan, menyusui. Wah, itu berat semua kan. Jadi kan pas mengandung berat nggak, Bu? Berat nggak? Ya berat, badannya memang berat. Ketika melahirkan berat nggak? Wah, jauh lebih berat lagi. Udah itu menyusui lagi, Masya Allah. Ya, ini tentang masalah. Nah, apa Ibu? Ini saya yakin panjenengan ingin supaya putra putri panjenengan itu jadi anak yang soleh dan soleh. Atau jenengan punya anak 5 atau punya anak 7. Kakak-kakaknya kok selama ini mungkin tidak bisa diharapkan. Jadikanlah di antara anak panjenengan satu saja ini sebagai andalan. Karena kadang-kadang tidak semua anak kita itu berhasil. Sebagaimana seorang kiai tidak semua anaknya itu soleh. Gitu, Bu. Ya sudahlah, yang sekarang masih seperti itu tetap kita doakan, tapi jadikanlah salah satu. Rasulullah SAW telah membuat sebuah rumus. Apa kata Nabi? Birru aba'akum tabirrukum aulad. Ustaz, apa artinya Ustaz? Iya. Artinya apa? Birru aba'akum tabirrukum aulad. Muliakanlah bapak kalian, bapak ibu kalian, dan muliakanlah orang tua kalian, niscaya kalian akan dimuliakan oleh anak-anak kalian. Ini nasihat Nabi yang begitu singkat. Kadang-kadang kita egois sebagai orang tua. Kita ingin anak kita soleh, tapi kita tidak berusaha untuk menjadi orang soleh. Ingat, buah itu gimana sih? Bahasanya gimana tadi bahasanya? Ya? Tidak jauh, tidak jauh dari pohonnya kan. Buah mangga mesti ada di tempat buah mangga, bukan di dekat rambutan. Bahwa anak seperti apapun karakternya itu adalah potret kita. Hah? Cerminan kita, potret kita, cerminan. Jadi ketika ada kita bermasalah, jangan salahkan orang lain.
Ibunya jangan salahkan bapaknya, bapaknya nyalahkan ibunya, apalagi nyalahin tetangganya. Tuh, nyalahin kancane. Apa kata Nabi? Birru aba'akum, hormati, berbuat baiklah kepada orang tua kalian. Tapi rukum auladakum, niscaya anak-anakmu akan berbakti kepada kalian. Kalau kita ingin anak-anak kita bakti kepada kita, ya kita harus berbuat baik kepada orang tua. Apa yang kita lakukan kepada orang tua, itu akan dilihat, dicontoh oleh anak. Karena apa? Sesungguhnya anak adalah pembelajar yang luar biasa. Children see, children do, kata orang barat. Anak akan melihat, anak akan melakukan. Karena itu kita beri contoh, itu penting Bapak Ibu. Tidak cukup dengan nasihat, terkadang hanya dengan perilaku saja, tanpa ngomong, anak akan mencontoh kok. Saya ini memberi contohkan kepada anak-anak saya. Ketika saya berbakti kepada orang tua, saya cerita kepada anak saya, punya 2 anak. Ya, Bapak itu dulu sering injak-injak gitu ya. Apa bahasa Jawanya apa? Injak-injak. Tapi bukan injak-injak kalau orang tua sampai kerja kan apa? Beli apa jadinya gue? Injak-injak menurut. Aku senang ya, saya senang. Injak-injak motif Bapak. Ayo sekarang hari saya bilang, halo Papa. Kenapa? Ketika anak ngijak-ngijak itu, kadang sampai sekarang pun kalau anak saya pulang dari sekolah, saya semua mengikuti. Kenapa? Itulah saatnya kita bisa memberikan pesan-pesan nasihat kepada anak. Itulah saatnya kita menjalin hubungan, komunikasi itu ayah itu penting dengan anak. Birru aba'akum, berbuat baiklah kepada orang tua kalian, niscaya anakku akan berbuat baik kepada. Ada kejadian apa itu? Di kampung saya sana, saya ada tetangga. Orang tua ini, Masya Allah, biasa kalau dia orang kaya, biasanya hidupnya semena-mena. Ayahnya itu sampai dibawain golok sama dia. Berantem terus itu sama orang tuanya. Saya kadang-kadang dipanasi sama istrinya ini. Sampai pernah dibawain golok sampai orang tuanya marah itu sama bapak ibunya ini. Dulu di kampung dia termasuk orang kaya. Jadi orang kaya, kalau sana sawahnya banyak, dia rumahnya paling tingkat, mobilnya ada 10, dia punya perusahaan penggilingan beras itu 2. Bahkan mendapat penghargaan dari provinsi Jawa Barat waktu itu. Mobilnya 10. Karena itu tadi, dia durhaka sama orang tuanya. Tiba-tiba mobilnya yang satu untuk transportasi itu loh, angkutan trayek, kecelakaan, habis mobilnya. Ya. Perusahaannya, pabriknya itu udah habis juga jual, sampai rumahnya pun sama itu sudah nggak punya. Lah sekarang anaknya itu, Masya Allah, itu bisa pegang aja sama orang tuanya. Ini terjadi. Masya Allah. Jadi karena itu mari kita perbaiki hubungan kita dengan orang. Ya. Nah, Bapak Ibu, temanya kita ini sebenarnya ini kan hanya pendahuluan saja. Bagaimana peran ayah di dalam didik anak? Ya. Monggo, diujuk lihat, Bu. Bismillah. Saya tanya, Bu, saya tanya Bapak, Pak, yang berkewajiban mendidik anak itu ayah apa ibu? Jawab Pak. Kan aneh. Bu, yang mendidik anak itu bapak atau ibu? Alhamdulillah udah sepakat. Ya.
ngomongnya ya dua-duanya Bapak Ibu. Tapi kalau diundang oleh sekolah untuk hadir di rapat komite, kira-kira paling banyak hadir Bapak atau Ibu? Alasan. Anaknya punya masalah dengan sekolah. Embuh bolos, embuh apa, embuh tukaran. Kira-kira kalau sekolah menang, diharap kepala sekolah tulis, diharap kepada orang tua untuk hadir. Ini anaknya masalah ini. Kira-kira sekolah itu Bapak atau Ibu? Kowe wae, isin aku. Kalau kepala sekolah itu kancaku. Anaknya dapat juara 1 ya. Mungkin tahfidz, mungkin olahraga, tampil di podium. Kira-kira Bapak yang apa Ibu itu yang hadir? Bapak, anak Bapak. Saya sekarang tanya, siapa yang paling bertanggung jawab dalam pendidikan anak? Ayah apa Ibu? Bu? Ibu? Ibu apa ya? Oh Ibu itu urusannya Ibu. Aku Bu, nyambut gaya kan Bu, gaya tentunya ya. Pak, sing paling berhak, bukan paling berkewajiban mendidik anak itu Ibu atau Bapak? Mau dikonfirmasi juga dia aku nyambut gawe. Saya tanya sekali gini Bapak-bapak, yang paling bertanggung jawab mendidik anak itu anak Bapak atau Ibu? Bapak? Ibu, yang paling bertanggung jawab mendidik anak itu Bapak atau Ibu? Bapak. Saya tanya Pak Bu, yang kenyataannya sing dididik anak itu dalam sehari itu Bapak atau Ibu? Ya, ini penting Bapak Ibu. Saya sampaikan. Karena itu saya mohon betul Ibu dalam kajian ini Bapak yuk hadir. Ini masih ibu-ibu yang lebih banyak ini masalahnya. Bapak-bapak kemana? Bapak-bapaknya ada ahad kok kerja. Ada lomba manu jarane ngono. Mancing karo kancane ngono. Pit-pitan ngono. Sampaikan. Ternyata betul Bapak. Yang paling berperan dan bertanggung jawab tentang pendidikan anak itu soleh atau tidak itu tergantung dari ayah, bukan ibu. Yang paling loh ya, bukan berarti Bu, wis aku ora usah urusane bapak, aku tahu anak lain nulis dulu anak HP ya ngono. Nyoba jadi Pak Heri bapak ngono aku semua. Kowe sing dudu anak ngono, kowe anakam kok ngono. Ayo tukaran anak-anak. Ini banyak yang kurang perhatian terhadap pendidikan. Kita mendidik anak seperti masukkan ke bengkel. Ini urusannya bengkel itu. Pokoknya aku ngasih duit aja lah untuk SPP-nya. Nah, begitu. Sekarang banyak bapak-bapak yang modalnya ATM. Tahu ATM? Kalau ke ATM kita mau ngapain? Ke ATM ngapain coba? Biasa kan nyari duit kan? Dulu kami tahu ke ATM tahu dong. Sudah ke ATM. Ngapain ke ATM? Dodol sosis lah ATM. Ini buat saya senang betul kami jadi ya luar biasa. Ya. Kita ke ATM kan hanya untuk ngambil duitnya aja. Nah sekarang banyak model-model ayah seperti ATM. Ya. Pak SPP durung no. Pak sepatunya piro regane yo tuku kono. Tak sewu sembarang hanya memenuhi dari segi masalah keuangan saja. Bapak Ibu ini penting. Kadang kita tersesatkan dengan sebuah ungkapan, pikirannya hadis Nabi. Pada itu kata ulama. Madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang pertama. Pernah dengar kata itu kan? Oh, ibu sana ibu jadi saya. Jadi anak karena madrasatul ula itu masih koma, belum titik. Madrasatul ula wal mudiruha.
Ibu itu sekolah yang pertama dan ayah adalah kepala sekolahnya. Ayah adalah direkturnya. Ayah adalah mudirnya. Artinya apa? Dalam keseharian memang ibu yang paling banyak dekat dengan anak. Gak mungkin ayah nongkrongin anaknya terus, gak mungkin. Bagaimana urusan nyari nafkah? Wal apujiruha, ayah sebagai kepala sekolahnya. Jadinya kepala sekolah, saya merasakan kepala sekolah MTS selama 10 tahun. Ditambah ini sudah berapa tahun lupa saya. Yang ke 20 tahun lebih lah ya. Itu namanya saya jarang di sekolah. Ya, apalagi saya sebagai mudir, ya golek duit bicara di bangunan ya. Saya rapat sana sini dan sebagainya. Tapi paling bertanggung jawab dalam urusan saya. Kepala sekolah paling bertanggung jawab. Ayah paling bertanggung jawab dalam urusan anak-anaknya. Ketika anaknya bermasalah, maka ayah yang harus pertama kali hadir di hadapan anak. Kandano bu sama bapaknya. Ya. Ketika anak bermasalah, maka yang pertama kali hadir adalah ayahnya. Ada sebuah tesis dari Timur Tengah. Bismillah. Ya. Rahasia sehat, banyak minum air putih. Pak Bugin, saya minum air putih. Ya, kalau kurang minum air putih, biasa nanti ginjalnya kena. Ya, seperti itu. Ya. Terus apa? Ya, apa namanya, makan makanan yang sehat. Langsung. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi ngomong tadi? Ya. Sengaja saya ngetes agar memperhatikan. Ya. Saya lupa tadi ngomong apa. Ya. Ayah yang harus hadir. Di dalam Al-Quran, itu loh, ya, ada surat tesis, ya, itu lupa tuh ya. Ada tesis di Timur Tengah ini tentang, dalam tesis itu disimpulkan. Dia dalam Al-Quran ada 17 ayat tentang komunikasi orang tua dengan anaknya. Ya. Ternyata 14 ayat itu antara ayah dengan anaknya, yang 3 ayat antara ibu dengan anaknya. Ya. Di dalam Al-Quran ada 17 ayat tentang dialog antara orang tua dengan anaknya, yang 14 ayat itu antara ayah dengan anaknya, yang 3 ayat antara ibu dengan anaknya. Berarti apa? Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ayah ini sangat berperan dalam mendidik anak. Oh ya. Coba lihat ya. Nabi Yakub, wa sekolah Libani, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, bagaimana Nabi Ibrahim berbagi nasihat kepada Ismail, begitu dan seterusnya. Peran ayah ini sangat besar dalam. Ada 2 contoh besar dalam sholat tahiyat akhir yang kita ada sholawat Allahumma. Ada 2 nama ayah yang selalu kita sebut. Siapa? Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Masya Allah. 2 nama ayah. Jadi orang itu Bapak, anak itu kehadiran ayah itu bagaimanapun mutlak diperlukan itu. Loh, Nabi kan yatim, bagaimana? Ketika Nabi yatim, kedudukan ayah digantikan oleh siapa? Kakeknya Abdul Muthalib. Ketika Abdul Muthalib meninggal, kedudukannya digantikan oleh pamannya Abu Thalib. Tetap aja. Ketika saya mengisi kajian tahun 2014, berarti berapa tahun yang lalu itu? 6-8 tahun yang lalu. Di Madura. Satu, betapa pentingnya seorang ayah.
Nah, kemudian ada seorang ibu, Ustaz, saya mau bicara sebentar katanya, tapi Pak bukan maksudnya setelah kajian itu, Ustaz gimana? Katanya peran ayah itu penting. Dan saya itu kan seorang janda, ya, anaknya satu. Lalu bagaimana Ustaz ini mengganti ayahnya? Saya bosan, mesam, loh, kok malah memberikan PR buat saya, bagaimana? Saya bilang, ya, atau cari lagi lah, saya bilang kan begitu. Kalau enggak, jadikan posisi itu, entah itu pamannya atau kakeknya sebagai posisi ayah itu penting. Nah, Bapak Ibu, ini ada kitab dari Ibnu Qayyim, Tuhfatul Maut. Saya senang sekali di kitab ini. Beliau membuat sebuah teori dalam kitab ini. Ini 700 tahun yang lalu, ya, di dalam kitab Tuhfatul Maulud ini, ya, di dalam halaman 150 disampaikan tentang betapa pentingnya peran ayah dalam pendidikan. Wa aksarul aulad innama ja'a fasaduhum. Kerusakan anak-anak, fasadul aulad, anak-anak yang rusak itu. Rusak berarti apa? Gak mau ibadah, ya, sedang dengan kemaksiatan, durhaka sama orang tua. Mingki balil aba, disebabkan faktor utama karena ayah abah, bukan ummahat tapi abah. Luar biasa. Ibnu Qayyim membuat sebuah yang seperti itu, bahwa anak itu rusak, yang utama faktornya adalah abah. Kenapa? Ihmaluhum lahu, karena bapaknya memperlantarkannya, masa bodoh tentang pendidikan anaknya. Watarku ta'limihim fara'idaddin wa sunanihi, dia tidak mau mengajarkan anaknya tentang kewajiban-kewajiban, ya, agama ini. Fa'adha'uhum sighara, dia menyanyiakan anaknya ketika masa kecil. Walam yantafi'u bi anfusihim, sehingga anaknya tidak bisa memberi manfaat untuk diri sendirinya. Walam yantafi'u abuhum kibaran, ayahnya pun tidak bisa mendapatkan manfaat ketika sudah sepuh. Sehingga anaknya berkata, ya abad, wahai ayah, innaka aqaqtani shaghirun, karena engkau dulu telah durhaka kepadaku sejak kecil. Fa'aqtaka kabiran, maka aku sudah dewasa atau sudah tua, aku berhaka juga kepada kamu. Ternyata memang kejadian di zaman Umar bin Khattab. Ada seorang ayah membawa anak remajanya. Anak ini durhaka. Anak ini jauh dari agama. Kemudian dilaporkan kepada Umar, maksudnya supaya dinasihati anaknya ini. Wahai Umar, iki lo anakku durhaka kepadaku. Dia selalu bakang perintahku. Dia tidak pernah melaksanakan ajaran Islam. Tolong nasihati ya Umar. Kemudian Umar memanggil, mana? Oh, kamu. Umar bertanya, betulkah kamu durhaka sama orang tuamu? Anak ini cerdas. Wahai Amirul Mukminin, coba terangkan kepada kami, apa kewajiban ayah terhadap anaknya? Yang ditanya kepada Umar, kata Umar, kewajiban ayah kepada anaknya adalah 3. Yang pertama, memilihkan ibu yang baik untuk anak. Yang kedua, memberi nama yang baik untuk anaknya. Yang ketiga, mengajarkan Al-Quran. Anak muda ini berkata kepada wahai Umar, ayahku ini tidak melaksanakan satupun dari 3 kewajibannya sebagai seorang ayah. Yang pertama,
ayahku ini memilihkan ibu untukku bukan ibu yang baik. Artinya ayahnya ini menikah dengan seorang majusi, orang kafir. Yang kedua, ayahku memberi namaku dengan nama Ju'al. Apa itu? Kumbang. Jadi ngasih nama itu sembarangan. Ngasih nama namanya kumbang. Padahal kami sudah mengajarkan kepada kita supaya memberi nama-nama yang baik. Yang ketiga, ayahku tidak pernah mengajarkanku satu huruf pun dari Al-Quran. Kemudian kata Pak, panjenengan melaporkan kedurhakan anak panjenengan. Sesungguhnya dengan durhaka lebih dulu kepada anak sebelum anak durhaka. Jadi bapak ini malah dimarahin, dinasihatin, marah umat kepada ayahnya itu. Kenapa? Durhakanya anak karena ayahnya. Bapak Ibu, anak soleh itu tidak dilahirkan. Anak soleh tidak mesti namanya soleh menjadi soleh. Anak soleh itu memang dengan hasil pendidikan. Jangan harap anak kita soleh, sementara orang tua menterlantarkan urusan pendidikan. Bapak Ibu, Ibnu Qayyim 7 abad yang lalu membuat teori ini, bahwa kerusakan anak disebabkan faktor utama oleh apa? Karena ayahnya. Di Amerika ada seorang peneliti yang meneliti tentang 500 orang narapidana di Amerika. Ya. Penghuni penjara. Diteliti kenapa ini anak orang sampai ada di penjara. Ada yang pembunuhan, ada yang perampokan, ada yang narkoba. Setelah diwawancara, ternyata orang-orang narapidana ini mereka tidak mendapatkan kasih sayang dari ayah. Kalau sudah bicara tentang ayah, mereka marah. Ayah tidak hadir dalam pendidikan daripada anak. Masya Allah. Ini kejadian 7 abad yang lalu. Ibnu Qayyim, dia dalam kitab ini sudah mengatakan bahwa kerusakan anak disebabkan oleh ayah. Ternyata sekarang ada lagi sekarang kan terjangkit dunia LGBT. Tahu LGBT ini? Jeruk makan jeruk. Ya. Perempuan sedangnya sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Kenapa sekarang banyak seperti itu, Masya Allah? Ini sekarang itu ngeri saya kalau lihat tampilan-tampilan di YouTube. Tanpa sengaja saya buka, banyak sekali orang-orang laki-laki yang model kebanci-bancian. Wah, anak TK ditakoni kenapa? Cita-cita apa? Ingin jadi banci. Kenapa? Banci itu duitnya banyak. Karena memang yang tampil kan kebanyakan kan banci-banci itu. Lah, kenapa banyak yang seperti ini? Diteliti. Itu tadi, karena ayah tidak hadir dalam pendidikan. Jadi kan pernah dengar kasus tengah Rian dari Jombang itu kan? Rian yang membunuh itu ya, itu kan karena LGBT itu, ternyata dia begitu benci dengan ayahnya. Ayah tidak pernah ada dalam pendidikan, ditambah ibunya juga seperti itu. Hancurlah orang. Karena itu penting Pak, pendidikan anak dimulai dari ayah, bagaimana mereka. Dan selama ini saya saksikan Bapak Ibu, dari orang anak-anak yang bermasalah. Ya, secara legal formal saya kepala sekolah ETS selama 10 tahun. Belum di pondok, belum sebelumnya saya sering ya banyaklah orang-orang berkonsultasi tentang masalah keluarga. Itu kan anak yang rusak itu karena ayahnya. Saya dan karena itu tolong Bapak Ibu ini perhatikan panjenengan, tentunya tidak berharap. Naudzubillah min dzalik kalau anaknya itu menjadi anak yang durhaka. Karena itu penting seorang ayah ya ini berkewajiban untuk mendidik. Ya, saya kira itu dulu. Nanti kita akan sambung nanti di pertemuan yang akan datang. Monggo, ini saya siapkan waktu 20 menit untuk kita tanya jawab, dialog, diskusi tentang permasalahan panjenengan atau juga permasalahan pondok ya. Monggo, saya persilahkan panjenengan untuk berdialog.
Terima kasih kepada beliau Ustadz Heri Wizairi yang telah menyampaikan ilmu yang sangat penting bagi kita pada siang hari ini. Kemudian bagi Bapak atau Ibu yang ingin bertanya kepada Ustadz Heri, kami persilahkan dengan maksimal penanya sebanyak 3 orang. Silahkan bagi yang ingin bertanya untuk menyebutkan nama dan wali dari santri siapa.